Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, salam dan bahagia. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Guswanto Sunardi dari SD Negeri Windu Aji 06 CGP Angkatan 7 kelas 147A Kabupaten Brebes dengan fasilitator Ibu Yuspita MPD dan pengajar praktik Ibu Safrina Rahmawati SPD MPD. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Berikut ini pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Windu Aji 06. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SD Negeri Windu Aji 6 dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri Windu Aji 6. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengibasan budaya positif di SD Negeri Windu Aji 6. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Perkenankan di sini saya sebagai moderator membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan singkat Bapak Kepala Sekolah. Ketiga, acara inti. Keempat, penutup. Pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan singkat Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Suswadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Januari 2023 kita bisa berkumpul di
ruangan kelas 1 ini dalam rangka pembebasan sosialisasi pembebasan budaya positif kepada rekan guru di SD Lingga Cina yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Bapak Kuswanto Sunardi dalam rangka program guru penggerak. Untuk itu marilah kita dukung berkaitan dengan kegiatan ini. Semoga nanti pembebasan ini di samping untuk kepentingan Pak Kuswanto sendiri juga mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau dan bisa menerapkan apa itu budaya positif kepada peserta didik kita. Insya Allah seperti itu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti peserta seminar ini bisa menindaklanjuti hal-hal yang positif yang berkaitan dengan budaya positif, dan ini merupakan satu ilmu yang nanti bisa dikembangkan dalam pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Terus yang berikutnya, mudah-mudahan di kegiatan ini nanti bisa membawa hal yang baik, yang positif, dan kita bisa melaksanakan dengan baik apa sih itu nanti budaya positif, sehingga nanti bisa langsung mengena kepada anak didik kita. Mungkin hanya itu Pak Kuswanto, barangkali nanti istilahnya kami dalam mengikuti acara ini kurang pas, mohon nanti dipandu supaya nanti apa yang panjenengan sampaikan nanti bisa kami laksanakan, bisa kami tindak lanjuti di hari-hari berikutnya demi kebaikan pembelajaran di SD Lingga Cina 6 ini. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mohon dukungan kepada teman-teman guru semuanya. Mari kita dukung Pak Kuswanto untuk bisa melaksanakan apa yang dicanangkan tersebut. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Kuswanto Sunardi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang selalu semangat, selalu bahagia. Semangat nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tuh, perkenalkan nanti saya memaparkan itu salah satu modul yang saya pelajari. Ini ada modul 1 sampai 4, tapi untuk pengimbasan ini mengambil modul 1.4. Ini modul yang terberat sebenarnya Bapak Ibu. Itu selamat datang saya ucapkan sebelumnya, terima kasih atas bantuannya untuk dapat mengikuti acara di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, rezeki dan kesehatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi budaya positif. Jadi di sini ada kata budaya dan positif. Ketika ada positif itu biasanya ada negatif. Itu sebagai lawan katanya. Nah kira-kira ada yang tahu tidak Bapak Ibu, budaya positif itu apa kira-kira? Menurut budaya yang baik, boleh Bu Erna, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Jadi monggo Pak Susadi monggo. Budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai
luhur. Betul, bagus ini. Budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Artinya nilai-nilai luhur di sana, nilai-nilai yang terkandung hal-hal baik, terpuji dan diagungkan, atau tidak menyalahi peraturan atau jalur. Terima kasih, bagus sekali ya untuk pendapatnya tentang budaya positif. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Yang ini masih sosialisasi budaya positif sama dengan ini. Nah, sekarang inilah inti dari budaya positif dan juga arti secara harfiahnya. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari penerapan nilai-nilai atau keyakinan universal yang baik. Artinya keyakinan yang bersifat global. Dan di situ ada unsur positif atau baik. Nah, karena kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang yang ada di lembaga sekolah, maka di sini kita ambil budaya positif di sekolah, di mana budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Nah, ini nilai-nilainya apa, keyakinan-keyakinannya apa, dan kebiasaan-kebiasaannya apa, ini nanti kita pelajari juga. Itu kita lanjutkan di sini. Inilah inti pokok dari pendidikan di Indonesia. Jadi apapun bertumpu pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan di sini kodrat anak ada yang tahu kira-kira apa? Kodrat anak, ya, kodrat anak itu ada yang namanya kodrat keadaan. Itu boleh? Apa tadi Pak Tafsir kebiasaan boleh? Ada lagi mungkin? Jadi menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu ada dua macam, yaitu kodrat yang alami, ada kodrat zaman. Gitu. Jadi ada dua macam kodrat dari siswa. Kita lanjut itu sekilas saja. Nah, sekarang ini sudah mulai kita menggali apa yang nanti kita cari atau kita pelajari. Ini ada Bapak Ibu nanti diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Bagus. Ada yang tidak setuju? Setuju ya. Kalau saya sendiri tidak setuju, karena di situ nanti tergantung konteksnya. Ini juga nanti kita pelajari. Intinya Bapak Ibu rata-rata setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Boleh. Lebih lancar membaca. Oke, anak bisa lebih lancar membaca. Berarti walaupun itu dihukum setuju ya Ibu Erna ya? Oke, berarti itu efek jerah ya Bu nanti harus ada namanya efek jerah. Nah yang ketiga, berarti tadi juga sudah setuju ya. Yang kedua rata-rata setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Saya tidak setuju, Pak. Ada satu Pak Suswadi tidak setuju. Yang lain setuju? Boleh, setuju ya, rata-rata setuju. Hanya satu yang tidak. Nah ini nanti kita akan temukan setelah kita masuk ke materi.
apakah tadi jawabannya betul, apa tidak nanti terjawab. Di sini itu bisa kita sebutkan. Sebenarnya saya sudah tahu, tapi saya masih menggali dulu. Ya, karena ini juga nanti terkait dengan kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu kita lanjut. Di sini nanti akan saya paparkan ada 6 topik dari disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ini masih di restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Terus yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Ini nanti Bapak Ibu akan mendalami ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat demi kemajuan anak didik kita. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya ingin nanti 2 orang maju ke depan, boleh atau mau di mana? Nanti akan memperagakan, mendemonstrasikan kegiatan kepalan tangan. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum. Di sini ada A, misalkan A Pak Tamsir, terus B Pak Anto, misalkan. Kemudian mempunyai atau membuat sobekan kertas. Ini bisa sediakan kecil saja, biar nanti bisa digambar. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi segala kekuatan pertahankan. Teman Anda ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda berikan benda tersebut. Jadi diminta, mau direbut, apa-apa gitu. Terus jadi bisa dengan cara itu yang pegang ini nanti dibujuk, bisa diancam, dihardik, dirayu, disuap, atau apa saja, biar yang memegang kertas ini mau membuka, ya, membuka kepalan tangannya, ya, dimemengi, wah nggak dibuka, saya kasih uang 100 juta, boleh. Atau nanti kalau genggaman tangan itu terbuka, nanti saya belikan sepeda motor apa-apa. Pokoknya dengan sekuat tenaga mencoba berusaha membuka kepalan tangan dari lawan. Baik, ada yang bersedia sebagai apa? Pak Tasir siap ya? Monggo silakan ke depan juga Pak Anto. Inilah. Jadi nanti yang mau memegang kendali, memegang kertasnya siapa? Pak Tamsir. Boleh, boleh. Ditulisi apa yang paling berharga? Boleh mobil, motor, istri boleh. Pokoknya atau uang 1 miliar. Pokoknya apa yang itu yang paling berharga buatan jenengan. Nanti tugasnya Mas Anto adalah membujuk dengan berbagai cara biar Pak Tamsir mau membuka. Atau lebih hebat lagi mau memberikan. Siap? Siap. Boleh. Silakan. Yuk dirayu Mas apa? Kalau diancam, diancam boleh kok balik. Boleh minta yang isinya di sini. Ya nggak boleh dong. Saya ya. Atau rumah boleh? Nggak mau. 100 juta. Kalau saya dengan rumah atau mobil, Rumah berapa? yang itu 3 lantai mau? Wah kurang. 100 juta mau? Oh nggak mau. Mobil? Nggak mau. Fotonya jelas. Maunya apa? Hah? Gimana Pak? Oh handphone itu nggak dikasihkan ya? Nggak mau. Kalau seperti itu nggak dikasih waktu. Enggak. Open. Nggak boleh begini. Oke.
mempertahankan apa kira-kira mau memberikan? Tetap saya berikan. Masa dikasih Pak? Enggak. Yakin? Kalau sesuai dengan yang saya pegang, saya kasihkan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk karyawan yang telah membantu saya dalam mempraktekkan demonstrasi tentang perubahan paradigma di sini tentang kepalan tangan. Di situ nanti ketemu itu sebenarnya apa? Kok harus ada dipertahankan? Itu atau mungkin dilepas? Itu nanti masuk ke dalam teori tersendiri. Yang ini nanti kita bahas. Gitu ya. Tadi intinya Pak Tamsin tidak memberikan ya. Tetap dibuat. Tidak boleh. Ya, Mas Anto jangan nangis ya. Baik, kita lanjut. Di sini tentang pembelajaran paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu kalau di pendidikan di Indonesia itu terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja di sini profil pelajar Pancasila? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri. Yang ketiga itu bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Jadi untuk bisa mensukseskan atau siswa-siswa yang berkualitas, kita harus berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Betul, Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada perubahan paradigma dengan teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, itu tadi itu sebenarnya ini maksudnya ke kontrol. Tadi yang mengontrol itu tadi siapa sebenarnya? Ketika ada keadaan seperti tadi, yang membuat kontrol itu siapa? Pak Tamsir atau Pak Anto? Pak Tamsir. Jadi yang memegang atau yang merayu dia dibuka? Yang memegang. Ada yang lain? Boleh berpendapat? Silakan pendapat, tidak masalah. Ya, yang menyaksikan. Boleh. Ada lagi? Yang merayu. Berarti dari ketiganya ada kandidatnya semua ya. Ada yang menyetujui. Sebenarnya di sini kita lihat dulu bahwa kita itu senantiasa berpandangan bahwa ilusi guru mengontrol murid ini sama dengan tadi. Jadi yang memegang kertas, yang memegang sesuatu yang berharga itu sebenarnya yang mengontrol. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid itu salah. Dalam kondisi sekarang itu salah. Tidak bisa seperti itu. Tadi juga bagus di Pak Tamsir bisa mempertahankan apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi kepunyaan, dan juga dengan segala daya upaya mempertahankan itu sudah sesuatu yang luar biasa. Itu. Jadi itulah posisi kontrol. Jadi posisi kontrol tadi ada pada pemegang kertas atau yang mempertahankan apa yang dipunyai. Gitu. Oke, yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, di sini kadang kritikan, ketika kita dikritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Pada kenyataannya tidak juga, walaupun mungkin ada. Misalkan ada kritikan apa misalnya? Misalkan hari ini Bu Khotimah, yang lainnya kerudungnya warna kuning, beliau pakai warna merah misalkan. Nah, ketika dikritik ada seseorang yang mungkin berceloteh ya, mengkritik. Ya, kenapa kok beda sendiri, yang lain pakai kuning? Dewek abang. Beliau sendiri pakai merah. Nah, di sini ini akan membuat orang bersalah apa tidak? Akan menguatkan karakter apa tidak?
kadang ada seperti itu. Tapi bisa juga bukan merasa bersalah, tapi kadang malah merasa jengkel. Wong saya kan untuk kerudungnya kemarin baru dipakai ya warna kuning kehujanan. Nggak masa pakai kerudung basah, itu kan ada timbul rasa jengkel. Kemudian menguatkan karakter, kira-kira nanti bisa menguatkan karakter tidak? Misalkan, wah, buat 5 saya diri aja lah. Yang lain pakai kuning, saya merah, nggak masalah. Tapi pada kenyataannya kadang tidak, malah ada rasa minder, ada rasa rendah diri, karena tidak selaras dengan rekan yang lain. Gitu. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter ini untuk teori-teori atau anggapan orang-orang yang pada masa yang lalu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ketika ada penguatan positif pasti bermanfaat, pasti efektif. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik. Biasanya kalau orang dulu itu kan bukan orang dulu juga ya, sekarang juga. Ya, kalau orang dewasa itu biasa memaksakan kehendak kepada yang lebih muda. Contohnya seperti ini. Kita anggap saja kita sebagai orang dewasa karena kita guru. Di situ ada siswa kita anggap sebagai orang yang lebih muda. Kita biasanya memaksa, dan ini bukan hanya terjadi pada panjenengan, termasuk saya. Saya juga seperti itu. Ketika ada anak tidak mengerjakan, saya paksakan. Silakan nanti istirahat, dikerjakan di perpustakaan, atau nanti ditambahi lagi soalnya yang tadinya 5 jadi 10, atau mungkin dipaksakan dalam hal lain. Karena tidak mengerjakan PR, maka tidak boleh masuk kelas sebelum mengambil air sebanyak 10 ember. Bukan pemaksaan. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu sudah tidak zaman, tidak relevan lagi. Itu. Selanjutnya di sini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak? Kita mencoba atau memaksa untuk orang lain mempunyai pandangan atau pendapat yang sama dengan kita. Dalam teori kontrol atau pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu dunia mereka atau dunianya. Nah di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak tentu sama. Mungkin saya memandang kebersihan misalnya, kebersihan kelas ini menjadi tanggung jawab siswa. Mungkin Bu Siti memandangnya, ini tanggung jawab bersama. Tidak hanya siswa, tetapi guru dan juga semua yang ada di sekolah. Nah, kita harus bisa memahami pandangan orang lain tersebut. Jadi dalam hal ini saya memahami pandangan atau pendapat dari Bu Siti. Jadi tidak langsung bahwa kita karena pandangan kita seperti ini, nanti orang lain juga harus seperti saya. Itu namanya tidak boleh atau tidak sesuai. Dan yang kedua, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak mencoret buku teman lain, itu dianggap kesalahan atau bukan? Secara umum kesalahan. Ya, secara umum kesalahan. Tapi di sisi lain mungkin ada tujuan tertentu dan juga ada motivasi lain. Mungkin dia mencoret buku teman itu mungkin karena pada waktu yang lalu dia juga bukunya disobek oleh teman itu kan boleh saja. Itu sebagai motivasinya. Jadi perilaku buruk itu jangan langsung kita sebut itu sebagai kesalahan. Ini karena semua perilaku ini memiliki tujuan.
Nah, akhirnya orang lain bisa kontrol saya. Sebenarnya seperti tadi, Mas Anto tidak bisa mengontrol Pak Tamsir sejauh Pak Tamsir punya pendirian. Kalau Pak Tamsir tadi menyerahkan, berarti Pak Tamsir gagal. Ya. Jadi hanya pribadi kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kalau memang tidak ikut sana, tidak ikut sini, artinya tegas dan punya pendirian. Ya, akhirnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini hampir sama dengan ini ya. Dengan orang lain bisa mengontrol saya, hanya dibalik saja. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oh, ini teman saya tak bujuk suruh ngambil mangga punya tetangga, ternyata tidak mau. Ketika tidak mau dipaksa, kalau kamu tidak ikut dengan saya mengambil mangga yang ada di sana, nanti kamu bukan teman saya lagi. Itu kan pemaksaan ya. Ketika gagal, dibujuk gagal, itu dipaksakan, itu juga tidak boleh. Seharusnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi di situ timbul secara intrinsik, oh tidak boleh ya ternyata. Jadi menghormati yang dipaksa, misalnya yang dipaksakan membuat alasan karena itu tidak boleh, tidak sesuai dengan agama, karena ada di situ berarti perbuatan mencuri, itu kan tidak boleh. Maka harus berkolaborasi, bekerja sama, mencari hal-hal baru. Oh berarti tidak boleh ya. Tapi kita jangan mengambil mangga itu lagi kalau tidak diperintah oleh yang punya. Gitu. Jadi izin dulu kalau boleh baru memetik, kalau tidak berarti tidak boleh. Terus yang berikutnya model berpikir menang kalah. Ini paradigma yang lalu. Sekarang model berpikir menang-menang. Contohnya seperti ketika ada anak tidak memakai baju seragam, hari Senin kok pakai pramuka, itu kan nanti kita berpikirnya dari menasehatinya itu bukan menang kalah. Kalau menang kalah bagaimana kira-kira itu? Kalau menang kalah berarti kita sebagai subjek itu harus menang dibandingkan dengan objek. Jadi kita sebagai guru harus menang daripada siswa. Nah caranya gimana? Karena tidak sesuai dengan aturan hari Senin seharusnya merah putih, pakainya pakai pramuka. Itu nanti kamu karena tidak sesuai seragamnya, tidak tertib, tidak taat terhadap aturan, maka kamu harus dihukum. Itu misalkan seperti itu. Karena dihukum ini kan siswa kalahan. Karena kita yang menang dan siswa melakukan apa yang kita inginkan. Nah seharusnya gimana? Biar kita berpikir menang-menang. Saya sebagai guru dimenangkan, siswa juga dimenangkan. Caranya kira-kira gimana? Ya kita nasihati dengan cara yang harus nanti ada di segitiga restitusi. Di situ nanti ada, termasuk juga di posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Jadi si anak tidak ketakutan, tidak jengkel, tidak marah, dan juga tidak menjalankan apa yang kita hukum, apa yang kita perintahkan sebagai hukuman. Tapi di situ siswa akan merasa lebih apa ya, istilahnya dianggap. Gitu. Kalau bahasa Jawanya ya dimongna, ya, dimanusiakan. Jadi tidak kita hukum, tapi kita nasihati dengan cara baik-baik, dengan cara yang lembut, biar ada kesadaran dari dalam diri untuk tidak mengulangi lagi dan untuk berubah dari kesalahan tersebut. Itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi ada disiplin. Sekarang makna disiplin. Kira-kira disiplin itu apa sebenarnya? Menurut pandangan Bapak Ibu disiplin itu apa? Disiplin. Di sini saya kembalikan dulu biar tidak melihat disiplin itu apa.
Setahu Bapak Ibu saja, disiplin itu apa ya? Sikap sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan. Sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan. Boleh, bagus. Ada lagi yang lain? Nah, biasanya kita menganggap disiplin itu sebagai kepatuhan nih Bapak Ibu ya. Kepatuhan terhadap segala aturan atau sesuatu yang diyakini. Nah, kita di sini makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Ini kata asalnya. Kata asalnya ini belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini yang dikemukakan oleh Socrates dan juga Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi ini yang biasanya di kehidupan kita ini. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi secara kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Gitu. Jadi masih di dalam kepatuhan ya. Sebenarnya ini juga tidak melenceng-lenceng amat sih. Karena kedisiplinan itu ya memang kepatuhan. Cuman nanti di sini ada disiplin positif. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini yang kita harapkan baik dari diri kita sendiri maupun dari siswa itu adalah disiplin yang positif, disiplin yang termotivasi secara internal atau intrinsik, bukan karena faktor eksternal atau ekstrinsik. Jadi disiplin yang termotivasi dari dalam diri kita, bukan dari pasangan atau dari pihak luar atau pihak orang lain. Jadi ketika ini sudah dapat dilaksanakan, maka akan tercipta kenyamanan. Ini disiplin yang termotivasi dari internal atau intrinsik. Contohnya kita berpakaian hari Senin, bagi guru harus pakai peci atau SH, ya pakai ini karena termotivasi dari dalam, maka tanpa disuruh pun pakai PSH, kecuali guru olahraga karena memang itu fact-nya beda. Itu tapi sebagai guru kelas pasti pakai peci atau PSH atau PDH. Baik, kita lanjut. Dan di sini nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini bagian adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada setiap perilaku. Ini kita ambil yang poin-poinnya saja loh itu ya, karena ini nanti juga terlalu lama. Ini yang pasti. Ini di Indonesia, apalagi kita sebagai seorang pendidik, nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia atau siswa itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang nilai kebajikan yang sedang kita gembor-gemborkan. Di sini nilai kebajikan siswa atau anak di Indonesia itu ini profil pelajar Pancasila. Nah, apakah ada lain yang nilai kebajikan lain yang secara universal? Banyak sekali. Kalau kita hitung itu ratusan untuk nilai-nilai kebajikan. Di sini saya contohkan ambil salah satu saja. Ini contoh nilai kebajikan universal dari IVO. Sini ada Primary Years Program atau PIB. Yakni sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini diambil dari Indonesia dari Foundation atau IHR. Gitu, ini sekedar contoh saja. Yang penting kita tetap berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk pembelajaran 2 di sini teori motivasi. Selanjutnya untuk pembelajaran 2 di sini
teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini sudah agak menarik ya, dari yang tadi. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kira-kira bagaimana? Misalkan ketika upacara bendera ada seorang siswa, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia berseragam lengkap dengan atribut lengkap. Nah, di situ tujuannya karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Karena boleh jadi ketika tidak memakai atribut lengkap, dia akan mungkin dibariskan di barisan tersendiri. Itu boleh. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini bahasanya agak-agak gimana untuk dipahami ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini karena ingin melakukannya maka pakai atribut lengkap. Nah, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi tidak memakai atribut lengkap, berarti mungkin nanti akan dihukum atau ditegur. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya seperti anak ketika mendapatkan nilai 100 maka akan mendapatkan hadiah pulpen boleh, buku boleh. Nah, di sini tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Makanya ketika melakukannya belajar dengan keras dan meraih nilai 100, itu maka akan mendapatkan imbalan. Nah, dari 2 ini untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, ini termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar atau dorongan luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Itu motivasi dari dalam, karena itu timbul dari sendiri. Tidak berarti saya tidak akan melakukan apa misalnya karena misalkan seperti hukuman saja. Saya kalau tidak membersihkan kelas, nanti saya pasti dihukum membersihkan lapangan atau halaman sekolah. Tapi karena menghargai diri sendiri, maka saya harus secara kesadaran diri untuk berusaha melaksanakan piket, yaitu membersihkan kelas. Itu karena tujuannya, perilakunya itu untuk menghargai diri sendiri, bukan karena kalau saya nanti mengerjakan PR ulangan dapat 100 pasti saya akan dipuji. Itu kan karena ada faktor dorongan luar, karena mungkin dipuji oleh ibu guru, bapak ibu guru. Tapi kalau dari dalam diri, ketika saya akan mendapat 100, berarti saya merasa bangga sebagai diri sendiri, bukan merasa bangga karena faktor orang lain. Jadi ini untuk menghargai diri sendiri termasuk motivasi dari internal. Ini nanti masuk ke tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini filosofis Ki Hajar Dewantara masuk ke dalamnya ini, yang untuk menghargai diri sendiri atau motivasi secara internal. Ini juga ada kaitannya dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang orang satu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini nanti ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, ketika selalu diberi hadiah, maka jangka pendeknya dia akan senang. Untuk jangka panjangnya, dia selalu berharap. Ya, tetap selalu berharap. Saya tetap berharap hadiah. Terus penghargaan itu mendukung. Nah, mendukungnya itu bagaimana? Sebenarnya kita seperti ini. Saya memberikan pulpen ketika ada siswa yang juara di kelas. Nah itu kan sebenarnya menghukum kan? Anak harus berusaha sekuat tenaga untuk saya harus mendapatkan pulpen. Untuk itu saya harus menjadi juara. Itu juga menjadi beban atau menghukum para siswa. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan seperti ini, karena ini kita ambil ketepatan waktu saja yang lebih mudah. Mungkin ketika mengerjakan membuat karangan itu dalam waktu sebenarnya 8 menit misalkan 8 menit karena karangan cepat atau 10 menit karena dia ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah atau tepuk tangan dari teman, maka dia mengerjakan dalam 5 menit sudah selesai. Jadi tidak tepat. Tidak tepatnya dari waktunya, mungkin dari isinya atau dari pendalaman materinya. Apa yang dikarang acak-acakan. Penghargaan tidak efektif habis sama. Penghargaan merusak hubungan. Nih, ketika seorang guru memberikan penghargaan, memberikan hadiah, di sini kenapa kok merusak hubungan? Kira-kira bagaimana? Tahun ini saya memberikan buku 1 lusin untuk juara 1. Tahun berikutnya yang juara 1 sama sekali tidak diberi penghargaan. Kira-kira hubungannya bagaimana? Yang rusak, betul. Misalkan seperti ini, antara wali murid saja, wali murid dengan pihak guru. Kalau tahun kemarin itu, kalau anak saya jadi juara 1 dapat buku 1 lusin ya. Kok tahun sekarang tidak? Itu kan ada kerenggangan antara guru dengan wali murid. Itu seakan dalam hal itu ada protes. Jadi dan ketika ada protes itu pasti hubungannya ya agak retak-retak sedikit. Ya, itu. Terus penghargaan menurunkan kualitas, sama seperti tadi ketika membuat karangan. Seharusnya dia bisa membuat karangannya bagus atau membuat karya yang bagus dalam pelajaran SPDP, gambarnya bagus. Tapi karena ingin mendapatkan ini, karena didorong oleh faktor penghargaan atau hadiah, maka yang penting saya dapat hadiah. Wong yang lain juga gambarnya seperti itu. Saya gambar seperti ini pun pasti juara, pasti yang nomor 1. Gitu. Jadi kualitas yang seharusnya dia maksimal atau siswa itu kualitas yang digambarnya maksimal karena ada, saya gambar seperti ini saja kemarin saya dapat hadiah, dapat juara. Jadi sekarang saya hanya perbaiki sedikit saja sudah pasti lebih diprioritaskan sebagai juara. Demikian. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Ini yang sama ya bro. Jika penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini jelas. Karena penghargaan itu dari faktor eksternal. Kita lanjut lagi. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita berpikir secara logis. Kita mencoba mengira-ngira. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Ini sebelum kita nanti ke pengertian dari hukuman dan konsekuensi, coba kita gali dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
Ini karena siswa ini terlambat ke sekolah. Jadi ada siswa terlambat ke sekolah, kemudian disuruh untuk mencatat kalimat di dalam selembar kertas atau dalam buku sebanyak 100 kali. Tulisannya, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi kalau itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lain? Pilihannya hanya 2, tidak boleh 3, karena hukuman dan konsekuensi. Kita kalau lihat tulisan saya tidak akan terlambat lagi, yaitu maksudnya konsekuensi, yang berarti anjing. Kalau untuk mencatat 100 kali itu ya, mencatat 100 kalinya hukuman. Saya tidak akan terlambat laginya konsekuensi. Baik, nanti kita lihat. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ketika terlambat harus mengelilingi lapangan bola basket sebanyak 2 putaran. Hukuman. Nah sekarang kita bedakan dengan ini. Ini kita langsung yang terakhir saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran SMK. Hukuman atau konsekuensi? itu konsekuensi. Konsekuensi. Ada yang itu menganggap sebagai hukuman? Setuju konsekuensi? Baik, kita coba ini jawabannya. Nah, sih. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan rela saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena alasan terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Karena di situ ada pemaksaan. Apalagi mencatat 100 kali itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, membutuhkan tenaga. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini hukuman. Mengapa hukuman? Karena masa terlambat itu kan mungkin ada alasan. Bisa jadi karena di antara orang tua ternyata kendaraan itu ada masalah, mungkin banyak bocor atau mungkin ada kemacetan di jalan. Itu jadi tidak harus ini dihukum, tapi ditanya motivasi dan alasannya. Nah, tadi langsung ke ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran SMK. Ini konsekuensi. Karena apa? Mungkin siswa-siswa yang lain kan sudah kemalasan, sudah geleng kanan, kepalanya geleng kiri, putar tangan dan sebagainya. Itu kan sudah fit ya, sudah apa ya? Untuk pemanasannya, berarti untuk melakukan intinya itu kan sudah ada persiapan. Itu. Nah, ketika dia baru datang, langsung mengikuti misalnya roh depan, roh belakang, kan ada bisa terjadi apa? Kemungkinan dengan tulang, dengan otot itu. Iya, ada cedera karena belum pemanasan, langsung melaksanakan kegiatan inti, di mana otot-otot dan lain sebagainya belum kendor, ya, atau belum siap. Itu. Jadi di sini ada yang lain, murid diminta push up, ini jelas hukuman. Nah, ketika menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi itu apa sebenarnya? Nanti, nah sini, hukuman ini suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Karena dia misalkan siswa saja. Siswa mematahkan pulpen dari temannya, maka dia hukum dengan berdiri 1 kaki di depan kelas. Itu kan hukumannya, karena salah dari kegiatan yang salah. Jadi hukuman itu cenderung pada yang salah. Karena kesalahan maka dihukum. Tidak mungkin karena dia melakukan hal yang baik dihukum, gitu kan? Ya, jadi dia hukuman itu sebagai akibat dari perbuatan yang salah. Sedangkan konsekuensi ini akibat yang akan terjadi berdasarkan dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya, bisa baik atau buruk. Contohnya tadi yang buruk,
Konsekuensi untuk menumpahkan air di meja, berarti konsekuensinya harus membersihkan. Nah sekarang konsekuensi yang baik itu ya, kalau buruk jelas, kalau yang baik konsekuensinya bagaimana? Hati-hati. Ya berhati-hati boleh. Ini contoh konsekuensinya, saya berikan contoh. Misal seperti ini, saya belajar dengan giat, maka konsekuensinya saya akan mendapat nilai yang baik. Itu kan dari hal yang baik, bukan hal yang buruk. Karena belajar giat, maka akan mendapatkan konsekuensi nilai yang baik. Itu sih. Perbedaannya hanya itu. Hukuman ini tindakan untuk membalas perbuatan atau akibat atau timbal balik dari perbuatan yang salah. Kalau konsekuensi bisa akibat dari hal yang baik dan juga hal yang buruk atau hal yang salah. Nah sekarang di sini sebenarnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa harus menyakitkan, karena itu bukan paksaan. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau dengan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman sifatnya ini paksaan. Kalau konsekuensi ini stimulus atau bisa tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri dan seterusnya. Kita lanjut ke restitusi. Ini yang nanti akan pembahasan agak mendalam karena ada 3 hal. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah di sini ada menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, baik dengan cara dinasihati atau diajak ngobrol. Karena di sini nanti ada teori kontrol yang akan kita pelajari. Itu untuk di sini ada identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Kalau tadi ini menyakitkan harus terjadi dan ada menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu sudah ada pilihan. Jadi tidak harus dihukum atau tidak harus terjadi seperti ini sesuai konsekuensi, tapi nanti diberikan pilihan. Jadi dari pilihan itu mana yang akan diambil, mana yang akan digunakan. Ini perbedaannya. Jadi hukuman itu nanti sifatnya negatif, konsekuensi itu netral. Kalau restitusi ini positif. Kira-kira kita ambil yang mana kira-kira dari ketiga ini? Mau ambil hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kalau dalam kita menangani suatu masalah, iya kita cenderung lebih terbaik itu yang restitusi. Kita belajar keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Karena di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari kenyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Sedangkan peraturan ini patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seorang dalam satu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Nah di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas atau harus keyakinan? Di sini ada pernyataan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kalau secara aturan bagaimana kira-kira? Saya ketika mengendarai sepeda motor maka saya harus pakai helm
karena kalau bertemu polisi yang sedang razia, saya akan dapat tilang atau sanksi. Itu kalau peraturan. Nah sekarang kalau keyakinan itu bagaimana? Iya betul. Untuk keyakinan itu yang nanti tujuannya, fungsinya, manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi saya harus memakai helm ketika berkendara karena saya tidak ingin cedera ketika jatuh, atau karena saya ingin menjaga keselamatan diri saya sendiri. Jadi itu dorongan dari dalam diri yang menjadi keyakinan. Di sini mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kalau dalam aturan kita memang harus pakai, tapi karena kita menjaga kesehatan, makanya kita memakai masker dan juga mencuci tangan dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Ya, karena kalau secara aturan mungkin kalau datangnya terlambat nanti Anda harus push up dan sebagainya, itu hukuman. Tapi ketika sudah sadar sendiri bahwa kita yakin itu sebagai keyakinan, maka saya sudah merupakan kebutuhan ketika saya datang tepat waktu. Itu yang sudah diyakini oleh diri sendiri. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang digerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tinggi mana atau seterapanya keyakinan dengan peraturan Bapak Ibu? Iya, kita lanjut saja. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Pertama, yang saya buat adalah kesepakatan kelas 5. Di sini sebentar. Nah, ini proses pembuatannya. Yang pertama, membagikan secara kertas ditulisi. Kira-kira mau seperti apa di kelas kita? Aturan seperti apa yang akan kita jalankan? Nah, setelah ini dibagikan, sudah ditulis, masing-masing siswa menulis. Ini boleh lebih dari satu dari apa yang mereka inginkan. Kita balik keinginan mereka itu seperti apa? Mungkin ada hal-hal yang belum tercantum di tata tertib atau yang lain, itu bisa nanti digali dari siswa karena itu kesepakatan bersama. Nah, setelah ditulis, tidak dicari, ditulis untuk aturan-aturan atau hal-hal yang mereka inginkan, dan ditempel ya sih. Setelah ditempel, nanti kita kelompokkan. Jadi kita kelompokkan kesepakatan kelasnya apa saja. Nah, di sini nanti diambil untuk kalau ada yang sama, misalkan kita ambil menghormati, bisa menghormati, ada yang datang ke sekolah bersalaman dengan bapak ibu guru. Terus ada menghormati lagi, contohnya yang lain, kira-kira apa dulu? Menghormati. Misalkan ada anak yang datang terlambat, itu dengan cara tidak dengan mencela ya. Jadi dengan cara-cara yang baik untuk menegurnya, itu menghormati. Atau mungkin juga ada yang secara fisik tidak, mohon maaf, mungkin secara fisik kurang, itu boleh yang agak kekurangan untuk fisiknya, itu kan harus menghormati. Jadi keyakinan kelas itu menghormati itu untuk penjabarannya itu luas. Jadi keyakinan itu nanti bisa dikaitkan dengan berbagai macam perbuatan. Nah, ini contohnya yang sudah saya buat kesepakatan kelas. Yang pertama, tertib saat pembelajaran. Ini saya rangkum, saya gabung dari beberapa pendapat siswa. Ada yang menulis ketika di kelas jangan berisik. Terus ada yang menulis lagi jangan cerita sendiri. Nah, di sini kita simpulkan, tapi dengan kesepakatan bersama dan disetujui oleh warga kelas.
saya tulis tertib saat pembelajaran. Nah, di sana murid-murid setuju. Terus tidak mencontek saat ulangan. Ini juga banyak yang menulis seperti ini. Ini menjadi kesimpulan sendiri. Terus tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Terus tidak boleh merusak barang dan mengotori tembok kelas atau sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian melaksanakan piket dan kewajiban lain dengan kesadaran sendiri. Terus memakai seragam sekolah sesuai aturan, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, sekarang kita ambil satu saja dulu, tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kesepakatan kelasnya kira-kira yang mana Pak Ibu? Kelihatan apa tidak? Saya. Tanggung jawab ini kan bisa masuk kemana? Tidak boleh mencapai satu ulangan bisa, karena itu kan tanggung jawab pribadi. Terus ini tidak boleh merusak barang, mengotori tembok kelas. Ini nomor 5. Ini lebih masuk ini ya. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Ini tanggung jawab. Terus melaksanakan piket dan kewajiban lain dengan kesadaran diri. Ini juga tanggung jawab. Memakai seragam sekolah sesuai aturan, disiplin. Datang ke sekolah tepat waktu, disiplin. Nah, di sini jujur, kira-kira yang mana jujur? Ya, ini boleh. Tidak mencontek saat ulangan, ini boleh masuk ke jujur. Nah, sekarang ada kerjasama, kira-kira mana ya kerjasama? Ini bisa kan menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, melaksanakan piket dan kewajiban lain dengan kesadaran sendiri. Ini ya, karena ada melaksanakan piket itu kan kerja sama. Itu kita lanjut saja. Tambah ini ada satu belum tadi, menghormati. Kira-kira yang mana? Dengan menghormati boleh saat tertib saat pembelajaran ini. Jadi untuk menghormati teman yang lain, terutama untuk bapak ibu guru ini kan dengan cara tertib saat pembelajaran. Atau mungkin yang lain ada lagi mana kira-kira dengan menghormati. Tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Ini juga termasuk menghormati. Karena itu milik kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada atau ya Ibu ya? Karena ini modul yang melelahkan seharusnya jadi kebutuhan dasarnya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survive. Kebutuhan di sini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi faktor dari kebutuhan bertahan hidup itu banyak. Bisa secara fisiologis, ini misalnya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kita tidak makan, bertahan hidup tidak ada. Kecuali di infus, biasanya ada seperti itu. Gitu. Tapi pada dasarnya kalau tidak makan ya kita tidak hidup. Terus yang kebutuhan berikutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kalau tadi secara fisik atau psikis yang kebutuhan bertahan hidup. Nah untuk yang berikutnya ini kebutuhan secara psikologis atau kejiwaan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi sosial ini gimana ya? Berinteraksi dengan tetangga, dengan rekan, dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Ini koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau yang menerima kasih sayang ini boleh kakak dengan adik, mungkin orang tua dengan anak, apa
atau yang lebih mendalam itu suami dengan istri. Gak masalah. Yang penting kasih sayangnya kan ada. Terus ini kemudian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misal di sini kita kelompok di SD 6, seperti logonya Mas Anto ya, SD 6, SD Negeri 26. Nah di sini ada seseorang misalkan yang dikucilkan karena mungkin ada sesuatu hal, nah dia akhirnya kan merasa, oh berarti saya bukan bagian dari kelompok ini. Nah itu, jadi sebenarnya semua dalam suatu grup, dalam suatu lingkungan atau organisasi, semua harus menjadi bagian. Karena di sini ada kebutuhan dasar, itu ada rasa diterima. Mungkin dalam kelompok ketika tidak diterima, arep mutungi bahasa Jawanya. Wong mau piknik sudah dibuat kelompok, yang satu lari ke sana lari ke sini, atau mungkin dikucilkan karena seragamnya beda, gitu kan? Berarti merasa tidak diterima di kelompok tersebut. Terus kebutuhan dasar berikutnya penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan juga keterampilan kita, didengarkan dan lain sebagainya. Jadi ada pengakuan, ada penguasaan dan pengakuan. Penguasaannya seperti apa? Karena dia bisa sendiri ketika bermain, maka siswa itu menjadi ketua geng, misalnya, menjadi ketua kelompok. Itu penguasa, bukan penguasaan. Terus kebutuhan atas kemampuan, kira-kira ya? Karena saya paling pintar mata pelajaran IPA, maka ketika mata pelajaran IPA guru memerintahkan untuk maju ke depan, saya pasti yang harus ke depan. Itu karena dia ada kebutuhan kemampuan. Dan kita lanjut lagi kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan dalam memilih. Misalkan anak seperti ini, saya olahraga pada minggu ini, saya mau sepak bola saja Pak Tandir. Yang lain, saya bola voli saja. Nah di situ ada kebebasan pilihan. Mungkin karena Pak Tandir sedang mengerjakan sesuatu, ya silakan. Yang mau main sepak bola boleh, yang penting di lapangan tertib dan tidak ada kecelakaan. Terus yang main bola voli boleh, ini di lapangannya sebelahnya. Itu yang penting sama-sama menjaga untuk kedisiplinan dan juga keselamatan. Itu sih kebutuhan dasar manusia itu tidak pasti hanya terpatok pada itu saja. Contohnya makanan saja. Kalau orang Jawa itu kan nasi, beras. Nah sekarang kalau orang Papua sagu, itu kan kebebasan. Karena di sana bebas, tidak boleh dipaksakan. Orang Papua harus makan nasi, orang Jawa harus makan sagu. Jadi ada kebebasan untuk memilih. Terus kebutuhan dasar akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, ini kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Artinya kebahagiaan. Contoh kebutuhan akan kesenangan itu seperti apa? Misalkan anak sore, setiap hari di kelas 1 ada anak yang nangis, dan yang membuat nangis itu satu itu saja anak itu. Misalkan namanya siapa? Umang, boleh. Misalkan ketika ada anak yang nangis, ditanya, ya yang membuat nangis itu siapa? Umang. Hari berikutnya Umang lagi yang membuat kegaduhan. Nah di situ kita tanyakan sebenarnya motivasi dari Umang itu apa? Oh setiap hari membuat jengkel, membuat nangis temannya. Ketika dia menjawab seperti ini, gini Bu, saya senang
Kalau ada teman saya menangis, saya menikmati. Itu karena senang membuat teman menangis. Jadi ketika ada teman yang menangis, dibuat menangis, itu dia akan merasa bangga dan senang. Itu. Jadi itu salah satu juga contoh. Walaupun di sini ada kebutuhan kesenangan yang lain, misalkan dengan bermain, piknik, atau yang lain juga kesenangan dari keberdaan. Saya membeli kereta api, saya senang. Itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Oke, selanjutnya dunia berkualitas itu dunia seperti apa? Dunia atau kehidupan yang tercipta dengan hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita serta membuat kita merasa bahagia sebab terpenuhinya kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar atau basic needs. Itu kebutuhan yang alamiah, kebutuhan yang asasi. Jadi ketika tercipta hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita serta membuat kita merasa bahagia, maka dunia kita berkualitas. Contohnya seperti ini. Di sekolahan ini ingin menciptakan dunia yang berkualitas, maka syarat-syaratnya yang pertama ada hal yang baik yang tercipta. Misalnya tadinya sifat berpakaian kurang rapi menjadi rapi. Terus setelah melihat itu, kita rasanya kan bahagia bahwa kita telah berhasil dalam mendidik siswa dalam pembimbingan. Nah, karena itu nanti kebutuhan dasar kita tercapai atau terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa ya? Ya, karena ingin merubah mindset anak menjadi hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itu. Jadi dunia berkualitas ini banyak sekali untuk elemennya. Baik, kita lanjut ke yang kelima. Nah, ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Ada menurut Dr. William Fisher dan Gusen, ini ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira dari ini menurut Bapak Ibu, kita sebagai pengontrol atau pengendali, kita ambil yang mana? Terbaik itu yang mana kira-kira? Mau menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang paling baik menurut Bapak Ibu itu yang mana? Teman, boleh. Ada lagi yang lain? Manajer, boleh. Ada lagi? Pemantau. Baik. Kita masuk ke penjelasannya seperti ini. Nanti kita ketemu apakah yang terbaik penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, dan pemantau atau manajer. Di sini bukan manajer pabrik ya. Tapi di sini manajer dalam artian dia sebagai subjek pengontrol dari sifatnya. Baik, kita masuk yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik, karena dia menendang temannya, terus balas tendang, terus secara fisik. Mungkin karena temannya diomongi benar, kita pukul secara fisik tidak boleh. Nah, secara kalau apa ya Bro ya, tidak terlalu terdengar sana. Kalau secara verbal gimana? Itu dengan bicara, ya, dengan pembicaraan. Wah, orang kamu salah seperti itu, pasti kamu maafnya ini dan sebagainya. Atau mungkin mengata-ngatai dengan hal-hal yang tidak, yang bukan kata manusia atau lawan kata manusia, juga termasuk penghukum. Jadi kita masuk ke pembuat merasa bersalah. Pada sini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keringan. Ini nanti ada, kamu kok seperti ini ya, padahal ibu sudah berusaha sekuat tenaga memberikan pelajaran kepada kamu, tapi kamu tetap seperti itu. Itu nanti siswa akan merasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman, guru pada sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman dahulu bisa negatif ataupun positif. Nah, kita nanti ketemu ya. Kita lanjut ke sebagai pemantau. Pemantau artinya itu mengawasi. Pada saat kita masih bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Terus ini manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, posisi manajer itu posisi yang paling tinggi. Karena pada posisi ini, kesalahan itu bukan dihakimi oleh kita, tapi dari yang berbuat salah. Dia akan memperbaikinya karena golongan dari dirinya sendiri, atau penyesalan yang positif, penyesalan intrinsik positif. Ya, jadi yang terbaik itu apa? Manajer. Tapi kita coba di sini. Manajer. Satu persatu akan pelajari kebutuhan dasarnya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survive. Kebutuhan di sini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi faktor dari kebutuhan hidup itu banyak. Bisa secara fisiologis, ini misalnya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kita tidak makan, bertahan hidup tidak dulu. Kecuali diinfus, biasanya ada seperti itu. Gitu. Tapi pada dasarnya kalau tidak makan ya kita tidak hidup. Terus yang kebutuhan berikutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kalau tadi secara fisik atau psikis yang kebutuhan bertahan hidup. Nah untuk yang berikutnya ini kebutuhan secara psikologis atau kejiwaan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi sosial ini gimana ya? Berinteraksi dengan tetangga, dengan rekan, dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Ini koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau yang menerima kasih sayang ini boleh kakak dengan adik, mungkin orang tua dengan anak, atau yang lebih mendalam itu suami dengan istri. Gak masalah. Yang penting kasih sayangnya kan ada. Terus ini kemudian untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misal di sini kita kelompok di SD 6, seperti logonya Mas Anto ya, SD 6, SD Negeri 26. Nah di sini ada seseorang misalkan yang dipujikan karena mungkin ada sesuatu hal. Nah dia akhirnya kan merasa, oh berarti saya bukan bagian dari kelompok ini. Nah itu, jadi sebenarnya semua dalam suatu grup, dalam suatu lingkungan atau organisasi, semua harus menjadi bagian. Karena di sini ada kebutuhan dasar itu ada rasa diterima. Mungkin dalam kelompok ketika tidak diterima, arep mutungi bahasa wong mau piknik sudah dibuat kelompok, yang satu lari ke sana lari ke sini, atau mungkin dikucilkan karena seragamnya beda, gitu kan? Berarti merasa tidak diterima di kelompok tersebut. Terus kebutuhan dasar berikutnya penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
ini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan juga keterampilan kita, didengarkan dan lain sebagainya. Jadi ada pengakuan, ada penguasaan dan pengakuan. Penguasaannya seperti apa? Karena dia bisa sendiri ketika bermain, maka siswa itu menjadi ketua geng, misalnya, menjadi ketua kelompok. Itu penguasa, bukan penguasaan. Terus kebutuhan atas kemampuan kira-kira gimana? Karena saya paling pintar mata pelajaran IPA, maka ketika mata pelajaran IPA guru memerintahkan untuk maju ke depan, saya pasti yang harus ke depan. Itu karena dia ada kebutuhan kemampuan. Dan kita lanjut lagi kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan itu bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan dalam memilih. Misalkan anak seperti ini, saya olahraga pada minggu ini, saya mau sepak bola saja Pak Takdir. Yang lain, saya bola voli saja. Nah di situ ada kebebasan pilihan. Mungkin karena Pak Takdir sedang mengerjakan sesuatu, ya silakan. Yang mau main sepak bola boleh, yang penting di lapangan tertib dan tidak ada kecelakaan. Terus yang main bola voli boleh, ini di lapangannya sebelahnya. Itu yang penting sama-sama menjaga untuk kedisiplinan dan juga keselamatan. Itu sih kebutuhan dasar manusia itu tidak pasti hanya terpatok pada itu saja. Contohnya makanan saja. Kalau orang Jawa itu kan nasi, beras. Nah sekarang kalau orang Papua sagu, itu kan kebebasan. Karena di sana bebas, tidak boleh dipaksakan. Orang Papua harus makan nasi, orang Jawa harus makan sagu. Jadi ada kebebasan untuk memilih. Terus kebutuhan dasar akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Artinya kebahagiaan. Contoh kebutuhan akan kesenangan itu sudah apa? Misalkan anak sore, setiap hari di kelas 1 ada anak yang nangis, dan yang membuat nangis itu satu itu saja anak itu. Misalkan namanya siapa? Umang, boleh. Misalkan ketika ada anak yang nangis, ditanya, iya yang membuat nangis itu siapa? Umang. Hari berikutnya Umang lagi yang membuat kegaduhan. Nah di situ kita tanyakan sebenarnya motivasi dari Umang itu apa? Oh, setiap hari membuat jengkel, membuat nangis temannya. Ketika dia menjawab seperti ini, gini Bu, saya senang kalau ada teman saya nangis, saya menikmati. Itu karena senang membuat teman menangis. Jadi ketika ada teman yang menangis, dibuat menangis, itu dia akan merasa bangga dan senang. Gitu. Jadi itu salah satu juga contoh, walaupun di sini ada kebutuhan kesenangan yang lain, misalkan dengan bermain, piknik, atau yang lain juga kesenangan dari kebendaan. Oh saya membeli kereta api, bisa senang. Itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Oke, selanjutnya dunia berkualitas itu dunia seperti apa? Dunia atau kehidupan yang tercipta dengan hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita serta membuat kita merasa bahagia sebab terpenuhnya kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar atau basic needs. Itu kebutuhan yang alamiah, kebutuhan yang asasi. Jadi ketika tercipta hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita serta membuat kita merasa bahagia, maka dunia kita berkualitas. Contohnya seperti ini. Di sekolahan ini ingin menciptakan dunia yang berkualitas, maka syarat-syaratnya yang pertama ada hal yang baik yang tercipta. Misalnya tadinya siswa berpakaian kurang rapi menjadi rapi. Terus setelah melihat itu kita rasanya kan bahagia bahwa kita
telah berhasil dalam mendidik siswa dalam pembimbingan. Nah, karena itu nanti kebutuhan dasar kita tercapai atau terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa ya? Ya, karena ini merubah mindset anak menjadi hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itu. Jadi dunia berkualitas ini banyak sekali untuk elemennya. Baik, kita lanjut ke yang kelima. Nah, ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Ada menurut Dr. William Fisher dan Gusen, ini ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira dari ini, menurut Bapak Ibu, kita sebagai pengontrol atau pengendali, kita ambil yang mana? Terbaik itu yang mana kira-kira? Mau menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang paling baik menurut Bapak Ibu itu yang mana? Teman, boleh. Ada lagi yang lain? Manajer, boleh. Ada lagi? Pemantau, baik. Kita masuk ke penjelasannya seperti ini. Nanti kita ketemu apakah yang terbaik penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Di sini bukan manajer pabrik ya, tapi di sini manajer dalam artian dia sebagai subjek pengontrol dari sifatnya. Baik, kita masuk yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik, karena dia menendang temannya, terus balas tendang, terus secara fisik. Mungkin karena temannya diomongi benar, kita pukul secara fisik, tidak boleh. Nah, secara kalau apa ya, tidak terlalu terdengar sana. Kalau secara verbal bagaimana? Itu dengan bicara, ya, dengan pembicaraan. Wah, orang kamu salah seperti itu, pasti kamu maafnya ini dan sebagainya. Atau mungkin mengata-ngatai dengan hal-hal yang tidak, yang bukan kata manusia atau lawan kata manusia, juga termasuk penghukum. Kita masuk ke pembuat merasa bersalah. Pada sini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keinginan. Ini nanti ada, kamu kok seperti ini ya, padahal ibu sudah berusaha sekuat tenaga memberikan pelajaran kepada kamu, tapi kamu tetap seperti itu. Itu nanti siswa akan merasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman, guru pada sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kita nanti ketemu ya. Kita lanjut ke sebagai pemantau. Pemantau artinya itu mengawasi. Pada saat kita masih bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Terus ini manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, posisi manajer itu posisi yang paling tinggi. Karena pada posisi ini, kesalahan itu bukan dihakimi oleh kita, tapi dari yang berbuat salah. Dia akan memperbaikinya karena golongan dari dirinya sendiri, atau penyesalan yang positif, penyesalan implisit positif. Ya, jadi yang terbaik itu apa? Manajer. Tapi kita coba di sini. Manajer. Ini pemantau. Ini apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau stiker bintang, misalkan seperti ini, ada anak mendapatkan nilai 8, maka dia akan diberi bintang 1. Ketika dapat nilai 100 atau nilai 10, dapat bintang 2. Itu stiker bintang.
Jadi di sini pemantau ini berdasarkan data, karena ada stiker bintang yang didapatkan, itu posisi dari pemantau. Nah sekarang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, masalahnya harus diselesaikan dengan bersama-sama dibicarakan atau secara kolaborasi, dan nanti tindakan penyelesaiannya itu timbul dari diri yang orang yang bersalah gitu. Jadi bukan faktor dari pengontrolnya. Kalau ini juga hukum, kamu selalu yang paling terakhir, jelasnya hukum ya, karena itu verbal keras. Baik, nah ini yang terakhir, ini pembelajaran 6 segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah nih, sekarang masuk ke pelaksanaannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas atau standardized identity. Terus validasi tindakannya salah, validate the misbehavior, dan menanyakan keyakinan, seek the belief. Di sini yang mendatar sebagai alas, ini menstabilkan identitas. Kita langsung masuk ke ini. Contoh dari segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, ini kata-katanya, kalimatnya bisa seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, validasi kebutuhannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Terus bisa jadi, atau kata kalimat yang lain, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus untuk garis miring kanan, ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Baik, di sini menstabilkan identitas. Guru berkata, misalkan ada anak yang sedang membuat kesalahan, kita jangan langsung memvonis, tapi kita cari dulu permasalahannya apa. Contohnya di sini dengan cara kita menstabilkan. Artinya apa menstabilkan identitas? Menenangkan, menetralisir dulu. Mungkin karena anak berbuat salah, dia dipanggil, dia kan grogi, takut. Nah, untuk biar tidak ada ketakutan, maka dinetralisir dulu dengan kata-kata, dengan kalimat yang tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian untuk validasi kebutuhannya, ini bisa ditanyakan, loh kok kamu melakukan hal seperti itu, melakukan kesalahan itu alasannya apa? Mungkin alasannya bermacam-macam, tapi itu harus divalidasi. Artinya kita mencari tahu sebenarnya latar belakangnya itu apa. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Jawabannya tadi, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan piket, apakah kamu masih ingat keyakinan di kelas kita itu apa? Kalau dia ingat, kan ada tanggung jawab dan disiplin. Oh ya Bu, saya telah melanggar keyakinan disiplin karena saya tidak melakukan tugas piket sekolah, atau saya tidak bertanggung jawab karena tidak melakukan tugas piket. Itu keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini ada penggalian, ada penguatan, dan ada penyelesaian. Jadi yang pertama itu di sini menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, alasan terkait dengan alasan, dan menanyakan keyakinan sebagai perumus putusan masalah. Dan rumusan ini berawal atau berasal dari diri si pembuat salah. Demikian Bapak Ibu. Dan ini salah satu video untuk pelaksanaan segitiga restitusi. Coba lihat lagi. Kira-kira apa yang sering kamu lakukan akhir-akhir ini, namun dari tidak sesuai dengan peraturan sekolah?
hari ini saya sering tidak menggunakan seragam sekolah yang sesuai. Seharusnya seragam apa saja yang kamu kenakan ya Pak? Misalnya hari Senin dan Selasa kamu pakai seragam apa? Pakaian merah putih, Hari Rabu dan Kamis, untuk hari Jumat, seragam pramuka, hari Sabtu. warna juga. Nah, Bapak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Selain itu manusiawi. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Nah, itu tadi validasi ya. Jadi Bapak mematuhi aturan sekolah seperti menggunakan seragam sekolah yang sesuai. Baik Pak, Baiklah, Bapak, kamu pasti punya alasan mengapa tidak menggunakan seragam yang sesuai aturan sekolah. baju seragamnya seharusnya saya pakai hari ini masih kotor Pak. Kalau boleh Bapak tahu, mengapa masih kotor, Bapak? Ibu cuci Pak, Siapa yang biasa cuci bajuku? ibu biasa Pak. Oh, ibu ya. Kalau boleh Bapak tahu, mengapa akhir-akhir ini ibu tidak mencuci bajumu? Ibu saya sibuk kerja berangkat dari rumah Pak. Oh, begitu ya. Seharusnya kamu bisa mencuci baju sendiri. Ya Pak, Menurut Bapak, apakah memakai seragam sekolah yang salah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? ya Pak, maafkan saya Pak. Tidak apa-apa, Bapak. Namun masih ingatkah tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Mengapa keyakinan kelas kita untuk senantiasa memakai seragam sekolah yang sesuai aturan sekolah? Nah, kira-kira hal apa saja yang bisa Bapak lakukan agar bisa menggunakan seragam sesuai peraturan sekolah? Meminta ibu menyiapkannya sebelum pergi bekerja. Selain itu, adakah hal lain yang bisa kamu lakukan secara mandiri? Ada Pak, mencuci baju sendiri. Bagus. Nah, kapan kira-kira kamu akan melakukan hal tersebut? Insya Allah mulai hari ini Pak. Terima kasih, Bapak. Kamu sudah menyadari kesalahanmu dan mencari solusi terhadap masalahmu. Semoga kedepannya kamu menjadi anak yang lebih taat peraturan dan mandiri. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, itu tadi tentang praktek segitiga restitusi. Tadi ada menstabilkan identitasnya, itu dengan membuat pernyataan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Terus ada tadi validasinya, itu apa? Untuk mencari alasannya. Kita tanyakan, alasannya kenapa kok dapat tidak memakai seragam yang sesuai? Karena bajunya belum dicuci. Terus itu keyakinannya. Tadi ada jujur, apa? Yang terakhir itu apa itu untuk keyakinannya? Ada disiplin dan tanggung jawab. Ya, karena di situ dia tidak memakai aturan dalam berpakaian, kan? Secara tanggung jawabnya tidak ada, disiplinnya juga dilanggar. Ini sebenarnya ada dua di sini, tapi kita waktunya sudah cukup, saya kira. Nanti bisa kita lanjut di lain waktu, maka ada kesempatan lagi. Jadi acara demi acara, alhamdulillah kita sudah sampai ke pembelajaran yang terakhir, itu di posisi pembelajaran 6. Ini sebenarnya ada lagi, ini lebih menarik lagi untuk sesi 2-nya, tapi gampang aja ya, karena ini waktunya sudah cukup. Sekarang kita akan merefleksi saja hal-hal apa yang mengubah paradigma saya atau Bapak Ibu yang didapatkan di hari ini. Kira-kira apa saja Bapak Ibu? Bisa mungkin ada hal baru atau ilmu baru dalam hal paradigma pendidikan di Indonesia. Boleh mungkin ada teori-teori kontrol yang harus saya pelajari lagi. Ternyata untuk sikap saya sebelum mempelajari ini, mengikuti kegiatan ini, ternyata ada yang salah. Itu kan bisa ya? Terus perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ini difokuskan pada ini sebenarnya, makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi disiplin diri dan motivasi dari diri. Itu perasaan yang muncul seperti apa? Apakah sudah melaksanakan? Kadang melaksanakan, kadang tidak, tergantung situasi dan kondisi. Yang jelas Bapak Ibu sudah paham ya? Motivasi dan disiplin dari dalam diri atau intrinsik? Ya intinya itu ya. Terus
peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti di sini modul ya. Jadi kita seperti ini saja. Peran Among apa yang telah Bapak Ibu lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Among itu menuntun mendidik gitu ya. Perannya mungkin terhadap siswa berperilaku kontrol sebagai penghukum. Coba Bapak Ibu dalam sebelumnya itu coba kita flashback. Yang dilakukan itu posisi kontrol mana terhadap siswi Bapak Ibu? Secara umum sebagai penghukum. Penghukum. Ya rata-rata saya juga seperti itu. Gitu, tapi ini berarti intinya sebelumnya itu rata-rata penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi tidak ada segi positifnya karena penghukum kan dari hal yang salah untuk dibalas ibaratnya seperti itu. Nah setelah mengikuti sesi ini, kegiatan ini, keinginan Bapak Ibu itu menjadi pendidik yang seperti apa kira-kira? Sebagai manajer yang diharapkan. Seperti manajer ya, bagus ya. Sebagai manajer apa yang sesuai dengan harapan dari pembelajaran, dan itu nanti kita terapkan secara perlahan karena sesuatu yang instan itu hasilnya tidak akan bagus, tapi ketika sedikit demi sedikit gitu nanti suatu saat akan berhasil dan berdaya guna. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke penutup? Barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup untuk sesi kita sebagai apa ya? Sebenarnya mohon maaf ini, mungkin Bapak Ibu lebih tahu, tapi karena di sini saya sifatnya sebagai pemateri, jadi ya mau tidak mau saya harus berada di posisi depan Bapak Ibu. Itu mohon maaf sebelumnya barangkali dengan perkataan perbuatan tingkah laku saya selama sosialisasi ini banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan bermanfaat, walaupun ini sesinya sebenarnya saya itu seperti dikejar-kejar waktu. Jadi untuk detailnya karena ini pembelajarannya terlalu panjang, 1 bulanan, kita hanya beberapa jam. Ini jelas masih banyak kekurangan. Itu mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang bermanfaat, monggo diambil, silakan direalisasikan dan diaplikasikan dalam pembelajaran di SD Negeri 2 Haji 6 ini. Sekian dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Semoga apa yang telah disampaikan pemateri bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah kita. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang dapat saya persembahkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.